Film dokumenter milik Mark Laita ini yang bercerita tentang keluarga Whittaker tersebut itu justru mendapat banyak cemoohan dari Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, pembahasan kita kali ini adalah tentang sebuah fenomena yang kemarin sempat lewat gitu ya di beberapa sosial media. Perkawinan sedarah, bukan perkawinan sejenis ya, ini berbeda nih. Perkawinan sejenis ya otomatis tidak bisa melahirkan atau menghasilkan anak. Tapi kalau perkawinan sedarah tetap bisa melahirkan anak atau menghasilkan keturunan. Ada sebuah kasus yang sangat terkenal dan cukup heboh. Ini nggak cuma di negaranya doang, tapi sampai ke seluruh dunia. Kasus ini tentang perkawinan sedarah di sebuah keluarga yang dikenal dengan The Whittaker Family. Whittaker Family ini adalah sebuah keluarga yang melakukan praktik perkawinan sedarah sesama keluarga gitu ya. Dan mereka ini berasal dari Amerika Serikat. Nah, sebutan lain dari perkawinan sedarah ini adalah incest. Langsung aja kita bahas nih tentang kasus yang menurut gua cukup menggelikan, membuat banyak orang terbingung-bingung bagaimana bisa hal ini terjadi. Langsung aja di sisi lain. Oke, sebelum kita ke kasusnya nih geng, gue pengen bahas dulu nih apa itu perkawinan sedarah atau apa itu incest dan bagaimana dampaknya. Perkawinan sedarah itu merupakan sebuah praktik melakukan hubungan seksual dengan keluarga kandung atau dengan adik sendiri, ibu sendiri, ayah, atau siapapun yang benar-benar sedarah dengan si pelaku. Dan praktik ini merupakan sebuah penyimpangan bukan cuma dari sudut pandang agama, tapi dari sudut pandang ilmu pengetahuan juga ini adalah sebuah hal yang sangat salah. Karena kenapa? Tujuan seseorang melakukan hubungan biologis atau reproduksi itu justru untuk mencampurkan dua DNA yang berbeda. Yang dimana DNA manusia ini dibandel menjadi 23 kromosom. Di setiap kromosom itu terdiri dari ratusan bahkan sampai ribuan gen. Dan masing-masing gen ini memiliki dua salinan yang dikenal sebagai alel. Dari gen inilah yang akan menentukan setiap aspek seperti warna rambut kita, warna mata, dan juga golongan darah. Nah, itu turunnya dari gen tadi. Nah, sementara untuk orang yang melakukan hubungan sedarah bisa dipastikan anak yang dihasilkan atau keturunan yang dihasilkan akan mengalami kelainan genetik yang dimana anak-anak ini akan terlahir cacat dan menderita banyak penyakit. Nah, makanya praktik dari perkawinan sedarah atau incest ini sangat berbahaya karena akan melahirkan manusia yang memiliki banyak kekurangan. Sekarang kita akan cerita bagaimana kronologi keluarga Whittaker, keluarga yang menganut atau mempraktikkan incest atau perkawinan sedarah. Keluarga Whittaker ini adalah keturunan keluarga dari Inggris, yang dimana mereka hidup di dalam kehidupan yang tidak higienis. Anggota keluarga dari Whittaker ini terdiri dari 4 orang. 3 diantaranya merupakan saudara kandung yang bernama Ray, Lorraine, dan seorang saudari perempuan yang tidak diketahui namanya siapa. Serta mereka memiliki 1 orang sepupu yang bernama Timmy. Kalau kita perhatikan di beberapa dokumentasi atau foto, itu terlihat ya, keluarga Whittaker ini menempati sebuah rumah yang tidak terawat dan diisi oleh barang-barang rongsokan. Dan di rumah tersebut juga mereka memiliki beberapa ekor anjing. Di dalam keluarga Whittaker ini sebenarnya ada sosok lain gitu ya yang bernama Freddy. Namun Freddy ini sudah lama meninggal karena serangan jantung. Jadi sisalah 4 orang tadi tuh geng. Di keluarga Whittaker inilah perkawinan sedarah terjadi. Yang dimana ini mirip seperti kisah incest di keluarga Cold Clan.
yang dimana seorang ayah dari keluarga tersebut meniduri putri kandungnya dan melahirkan seorang anak. Dan hal ini juga terjadi kepada keluarga Whitaker. Keluarga Whitaker ini akhirnya terpublish ke media sosial dan orang-orang akhirnya mencari tahu gitu ya tentang keberadaan keluarga Whitaker ini setelah seseorang yang bernama Mark Laita memotret mereka untuk kebutuhan data bukunya yang berjudul Create Equal pada tahun 2014. Nah, jadi sejak itu keluarga dari Whitaker ini akhirnya terkenal dan menjadi perbincangan masyarakat luas. 2004, setelah sekian tahun berlalu, akhirnya Mark Laita ini kembali lagi ke rumah keluarga tersebut pada tahun 2020 untuk melihat bagaimana kondisi keluarga ini sekarang. Di saat itu, Mark Laita ini merekam atau mendokumentasikan keluarga Whitaker untuk kebutuhan konten di YouTube-nya. Nah, semua video yang dia rekam akhirnya dia upload ke channel YouTube-nya dan mendapatkan penonton sebanyak 25 juta views. Jadi cukup tinggi banget. Dan video terakhir yang dia dokumentasikan dan dia unggah ke channel YouTube-nya itu tepat pada April tahun 2022 lalu, yang mana ini memperlihatkan dokumentasi tentang kondisi keluarga Whitaker itu lagi. Film dokumenter milik Mark Laita ini yang bercerita tentang keluarga Whitaker tersebut itu justru mendapat banyak cemoohan dari viewers. Mereka justru mengklik unlike atau tidak menyukai video tersebut dan mengomentari dengan banyak kalimat-kalimat negatif gitu ya, yang dimana memang terlihat keluarga Whitaker ini sangat menjijikan bagi orang-orang yang menonton. Lalu Mark Laita ini, dia memberikan keterangan bahwasanya dia telah mendatangi keluarga Whitaker sebanyak 4 kali kurang lebihnya. Yang dimana di saat itu Mark Laita ini menyampaikan kepada penonton kalau dia tidak ingin dianggap hanya memanfaatkan views gitu ya. Dia mengatakan kalau hasil dari views yang ada di YouTube-nya itu sudah dia tawarkan untuk keluarga Whitaker berupa uang, berupa makanan, atau bantuan-bantuan alat kesehatan. Karena menurut Mark Laita, video yang dia unggah itu mendapatkan sangat banyak perhatian dan penonton dari seluruh dunia. Jadi itu menghasilkan uang yang cukup banyak katanya. Dan tidak diketahui ya apakah keluarga Whitaker ini justru menerima atau enggak gitu. Karena Mark Laita ini tidak memberitahu lebih lanjut gitu tentang yang dia tawarkan kepada keluarga Whitaker. Dan kasus The Whitaker Family ini adalah kasus yang paling ekstrim yang pernah terjadi di Amerika Serikat dan membuktikan bahwa mengapa keluarga ini memiliki cacat atau kelainan fisik yang dialami oleh hampir seluruh anggota keluarganya. Dari informasi yang dihimpun, keluarga dari Whitaker ini akhirnya mengalami cacat kognitif, yang dimana ini mengakibatkan penyakit jantung, gangguan fungsi paru-paru, serta gangguan mental. Ini merupakan sebuah kelainan genetik yang bersifat resesif, dan semua anak yang terlahir dari hubungan sedarah atau incest sudah bisa dipastikan beresiko mengalami penyakit-penyakit yang gue sebutkan tadi. Jadi benar-benar berbahaya banget, geng. Lalu usut punya usut, ternyata di Amerika Serikat kasus seperti keluarga The Whitaker ini banyak banget kejadiannya, terkhusus di daerah Virginia Barat, yang dimana di sana ternyata banyak sekali keluarga yang menikahkan atau membiarkan anaknya berhubungan seksual sedarah. Benar-benar menjijikan banget, geng. Dan bagi warga di sana, mereka justru tidak aneh melihat tetangga-tetangganya yang melakukan incest atau hubungan sedarah hingga sampai menghasilkan seorang anak atau menghasilkan keturunan, yang dimana mereka sudah sangat yakin keturunan yang dihasilkan pasti memiliki kekurangan atau penyakit baik fisik maupun mental. Di daerah Virginia Barat tersebut, keluarga-keluarga yang melakukan incest atau pernikahan sedarah itu justru dilindungi oleh tetangga-tetangga mereka, dan banyak rahasia yang tidak boleh disebarluaskan dan hanya menjadi sebuah cerita di kalangan keluarga mereka doang. Mark Laita yang sudah terbiasa mengunjungi keluarga Whitaker itu bagi keluarga Whitaker sudah dianggap seperti ya tamu yang biasa gitu, karena udah beberapa kali ketemu. Namun Mark Laita memperingatkan orang-orang yang mencoba untuk mendekati keluarga Whitaker atau mencoba untuk datang melihat bagaimana kondisi keluarga Whitaker itu harap berhati-hati. Dikarenakan menurut Mark Laita, tetangga-tetangga daripada keluarga The Whitaker ini justru melindungi keluarga The Whitaker dengan benar-benar ketat. Jadi mana warga di sana tuh apabila melihat seseorang yang datang ke keluarga The Whitaker dengan iseng, pengen ganggu atau hanya untuk rasa penasaran bikin konten doang, bakal ditembak karena
mana warga di sana memiliki senjata api dan mereka benar-benar protect dengan keluarga The Whittaker ini. Dan menurut kabar yang beredar, keluarga The Whittaker ini sangat tertutup dengan bagaimana kondisi keluarga mereka sekarang, asal-usul mereka, dan segala sesuatu atau perkembangan tentang keluarga mereka. Dan sampai detik ini, keluarga The Whittaker ini masih melakukan yang namanya hubungan sedarah. Jadi mereka secara turun-temurun terus menghasilkan keturunan atau anak-anak mereka yang diberikan pemahaman bahwasanya mereka harus mengawini saudara mereka sendiri. Bener-bener menjijikan banget, geng. Lalu seperti yang gue katakan tadi, cerita tentang keluarga The Whittaker ini itu mirip seperti cerita dari Colt Clan, atau dibalik juga bisa Clan Colt gitu ya, yaitu sebuah keluarga yang melakukan hubungan sedarah dengan keluarganya sendiri. Bagaimana ceritanya? Nah, untuk melengkapi cerita tentang incest atau perkawinan sedarah, nah, gue akan menceritakan kepada kalian tentang Clan Colt ini. Oke, Clan Colt. Di awal gue udah spoiler sedikit ya, cerita tentang Clan Colt ini, yang dimana ada sebuah keluarga. Di situ ada ayahnya yang meniduri putri kandungnya sendiri dan menghasilkan seorang anak. Mereka ini telah mempraktekkan incest atau perkawinan sedarah sampai ke 4 generasi, geng. Dimana keluarga ini mengajarkan anak-anak mereka untuk berhubungan seksual dengan saudara mereka sendiri. Adiknya dengan kakaknya, kakaknya dengan adik perempuannya, atau sebaliknya, dan sampai mereka menghasilkan keturunan lagi. Keluarga dari Clan Colt ini mengetahui sangat jelas kalau praktik incest itu sangat dilarang di dalam agama dan juga di dalam dunia medis. Ya, alasannya kita sudah tahu, gue udah kasih tahu tadi sebelumnya. Dan berbeda dengan keluarga The Whittaker, keluarga Clan Colt ini berasal dari Australia. Siapakah orang pertama atau siapakah yang pertama kali mendirikan lah gitu ya, yang membuat keluarga Colt ini jadi terkenal? Namanya itu adalah Martha Colt. Martha Colt ini adalah salah satu tetua di Clan Colt ini, yang dimana dia adalah seorang ibu dengan 4 anak hibrida berhubungan intim dengan saudara lelakinya atau saudara kandungnya sendiri. Dia ini adalah salah satu dari 6 anggota keluarga yang akhirnya dipenjara oleh pemerintah karena melakukan incest atau hubungan sedarah sampai menghasilkan 12 orang anak. Bayangin tuh, anak yang gak bersalah gitu ya, tiba-tiba harus terlahir cacat gara-gara kelakuan dari orang tuanya. Lalu tidak main-main, geng. Mereka ini sudah 4 generasi turun-temurun, yang artinya mereka ini telah menghasilkan banyak sekali anak atau banyak sekali keturunan, dan bahkan pihak kepolisian menemukan sekitar 38 anggota keluarga Colt yang mana posisinya mereka ini tinggal di tenda atau gubuk di sebuah pertanian di daerah New South Wales Selatan pada tahun 2012. Dari 12 anak yang lahir ya di keluarga Colt ini memiliki bentuk dan kelainan yang mengerikan dari tubuh mereka. Ada yang kesulitan berbicara, terus ada yang tubuhnya seperti kena penyakit yang tidak terawat, terus ada yang buta huruf, ada yang kurang gizi, dan ada juga yang tidurnya itu harus di sebelah ember tinja atau tempat pembuangan lah gitu ya, tempat BAB gitu. Dan anak-anak dari keluarga Colt ini berumur dari 5 sampai 12 tahun dengan kondisi mereka semua itu terlihat cacat pada wajahnya. Lalu ada seorang laki-laki di dalam keluarga ini memiliki gangguan berjalan dan juga dia memiliki penyakit yang disebut dengan psoriasis yang cukup parah. Psoriasis ini gimana ya gue jelasin ya, kayak gini loh, kayak sel-sel kulitnya itu menumpuk dan menghasilkan bercak-bercak yang bersisik, yang kemudian bercak tersebut gatal dan sangat kering. Jadi kelainan kulit lah gitu. Dan gak cuma itu, si pria ini mengalami gangguan penglihatan dan juga pendengaran. Jadi benar-benar cacaknya tuh pol gitu ya. Lalu ada seorang gadis lagi yang berusia 9 tahun. Nah, kalau gadis ini penyakit yang dia dapatkan adalah dia tidak bisa mendengar dan juga akhirnya dia tidak bisa menulis dan buta huruf. Lalu anak-anak tersebut sedari kecil sudah memiliki kelainan yang cukup aneh, yaitu mereka senang sekali menyakiti binatang, terutama membuat binatang tersebut tersiksa di area kelaminnya. Terus juga anak-anak ini telah dikenalkan dengan yang namanya hubungan seksual dengan bibi mereka, paman mereka, yang jelas di dalam anggota keluarga mereka. 4
4 dari 5 anak si Martha Colt ini ya, itu sudah berusia 11 sampai 20 tahun. Dan anak-anaknya tersebut merupakan hasil perkawinan dia dengan saudara kandungnya serta orang tuanya. Ya bisa kalian bayangin tuh. Keluarga Colt ini pertama kali ditemukan oleh pihak yang berwenang itu sekitar bulan Juli tahun 2010. Dan akhirnya sebuah penyelidikan pun dilakukan hingga Juli tahun 2012. Yang dimana ketika itu ada seorang anak yang mendengar tentang seorang gadis yang tidak terawat tinggal di hutan. Ketika gadis itu diselamatkan oleh pihak yang berwajib, tidak disangka ternyata gadis tersebut sedang mengandung seorang anak. Yang ketika ditanyakan, ini anak siapa? Siapa pasanganmu? Dia mengatakan, ini anak dari ayah kandungnya sendiri. Akhirnya pihak kepolisian melacak nih keberadaan keluarga ini. Apakah masih ada anak-anak yang lain ya selain gadis yang ditemukan? Ternyata ditemukan lagi gadis yang lain dan kondisinya juga sedang hamil, tapi dia dihamili oleh kakak kandungnya sendiri. Jadi benar-benar menjijikan. Di saat polisi terus mengembangkan kasus ini, akhirnya pihak kepolisian menemukan keseluruhan keluarga Colt ini, yang dimana mereka tuh tersebar di beberapa titik ya di daerah tersebut. Yang ditemukan oleh pihak kepolisian, banyak sekali anak-anak dengan kondisi cacat fisik, terus tinggal di sebuah gubuk-gubuk kumuh, tenda karavan yang tidak memiliki akses air. Jadi benar-benar nggak jelas gitu ya, nggak kerawat. Yang gua heran adalah bagaimana dia melakukan persalinan atau melahirkan. Apakah ini dibantu oleh keluarganya sendiri atau dia ke dokter gitu kan. Nah, dari sebagian besar anak-anak keluarga Colt ini, mereka semua memiliki penyakit kulit atau jamur pada kulit mereka. Dan semenjak itulah pihak yang berwajib menjuluki keluarga ini dengan sebutan Clan Incest Colt. Dan pihak kepolisian mendapatkan pengakuan dari mereka kalau mereka telah melakukan incest selama 4 generasi. Yang dimana pada awalnya yang pertama kali gitu ya yang melakukan incest tuh ya di atasnya Martha Colt lagi gitu kan. Itu adalah saudara laki-laki dan perempuan yang bernama Tim dan juga Juni yang bermigrasi dari Selandia Baru. Dan ini terjadi pada tahun 1970-an. Nah, asal muasalnya dari situ. Jadi Tim dan Juni ini melakukan hubungan sedarah, menghasilkan Martha dan lain-lain. Dan Martha akhirnya meneruskan kebiasaan tersebut untuk membentuk keluarga besarnya. Dan usut punya usut, ternyata bukan hanya Martha Colt yang melakukan hubungan incest di generasi kedua. Ada saudaranya yang bernama Betty Colt juga melakukan incest. Mereka melakukan incest dengan satu saudara laki-laki mereka yang bernama Derek Colt. Baru setelah itu ada yang namanya Raelynn Colt. Nah, dan ketika sebagian keluarga mereka mulai ditangkap oleh pihak kepolisian, mulai diamankan, akhirnya beberapa keluarga yang lain berhasil kabur, melarikan diri dan tersebar di seluruh Australia. Nah, jadi bisa jadi nih beberapa keluarga Colt masih belum teridentifikasi. Dan total keluarga itu memiliki hampir 40 keluarga. Jadi 40 keluarga ya, bukan 40 orang nih, 40 keluarga. Mulai dari kakek neneknya, terus ibu, ayah, anak, bibi, paman, keponakan gitu ya. Dan saudara-saudaranya semua telah melakukan kawin silang alias incest atau kawin sedarah yang menghasilkan anak-anak yang cacat. Oke, dari cerita ini sebenarnya timbul pertanyaan sih dari gue ya. Tapi ini mungkin teman-teman yang lebih paham, lebih pintar, lebih dalam ilmunya bisa menjawab ya. Kalau melakukan incest itu membuat kita terlahir cacat gitu ya, bagaimana dengan Nabi Adam ya? Kita ini semua manusia seluruh dunia kan berasal dari Adam dan Hawa. Otomatis Adam dan Hawa ketika melahirkan anak, ya pasti anaknya melakukan hubungan sedarah juga kan. Karena di dalam kisahnya dikisahkan anak yang laki-laki menikah dengan anak perempuan, perempuan menikah dengan yang laki-laki yang satunya lagi gitu. Ya otomatis berarti kan ada perkawinan sedarah gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang ilmunya lebih dalam tentang ini, boleh tinggalkan komentar di bawah. Apakah ada anak Nabi Adam di saat itu karena melakukan incest atau pernikahan sedarah juga mengalami cacat fisik atau cacat mental atau apapun lah penyakit gitu. Coba tinggalkan komentar di bawah, geng. Ya ini sebagai pembelajaran doang. Oke. Dari tadi kita hanya bercerita tentang kasus-kasus incest yang terjadi di seluruh dunia gitu ya. Terus yang jadi pertanyaannya, apakah di Indonesia ada kasus incest ini? Atau pernah nggak sih terjadi incest di Indonesia gitu? Jawabannya adalah ada dan pernah. Nah, sekarang kita akan bahas ya kasus incest atau kasus perkawinan sedarah yang terjadi di Indonesia. Sekarang gue mau jabarin satu persatu nih geng, kasus-kasus incest atau perkawinan sedarah yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, kejadian di Lampung Utara.
Kejadian ini dialami oleh seseorang yang bernama, inisial aja ya, inisial itu JN, umurnya 30 tahun, yang dimana dia melakukan hubungan seksual dengan NV berumur 19 tahun, yang merupakan adik kandungnya sendiri. Mereka ini merupakan warga Kecamatan Kota Bumi, daerah Lampung Utara. Akibat hubungan mereka tersebut, adiknya yang berinisial NV ini hamil. Dan kejadian ini baru ketahuan setelah si adik hamil 8 bulan. Tepat pada tanggal 14 Agustus tahun 2019, sang ayah yang berinisial RB, umurnya 60 tahun, dia mengaku sudah lama mengetahui kalau anak kandungnya ini menjalin hubungan. Namun selama ini mereka tidak berani melarang dikarenakan si kakak yang berinisial JN ini tidak mau dilarang atau tidak mau diatur. Namun usut punya usut, kenapa mereka bisa menjadi saling suka padahal mereka itu adik kakak, ini mana ya saudara kandung. Ternyata si adik yang berinisial NV semenjak lahir itu sudah diasuh atau menjadi anak angkat dari keluarga lain yang merupakan ya masih sesama tetangga di kelurahan tempat mereka tinggal. Namun sejak akhir Oktober tahun 2018, NV yang sudah beranjak dewasa ini akhirnya diberitahulah keluarga kandungnya siapa dan dia ini kenapa pada awalnya diasuh oleh tetangganya, dan akhirnya NV ini meminta untuk kembali ke keluarga kandungnya, dan keluarga angkatnya ini menyerahkan NV ke keluarga kandungnya pada bulan Oktober tahun 2018. Semenjak saat itulah NV dan juga JN yang selama ini tidak tumbuh bersama gitu ya, akhirnya karena dipersatukan di saat dewasa, mereka saling menyukai dan hubungan mereka semakin dekat. Dan JN ini sebenarnya sudah memiliki seorang istri dan profesi dia adalah seorang petani. Bahkan dia memiliki 2 orang anak dari istrinya tersebut. Semenjak NV ini dipulangkan ke rumah keluarga kandungnya, di saat itu kondisinya JN ini tidak lagi tinggal bersama orang tuanya. Dia tinggal bersama keluarga kecilnya, yaitu istrinya dan anak-anaknya tadi. Namun NV yang sudah bergabung lagi dengan keluarga kandungnya ini sering bermain ke rumah si kakak kandung yang berinisial JN tersebut. Dan ketika NV ini berada di rumah JN selayaknya kakak adik gitu ya, mereka menunjukkan kedekatan yang amat dekat. Bahkan mereka menunjukkan kemesraan mereka di depan istri sahnya JN. Pada awalnya istri JN ini ya nggak beranggapan gimana-gimana, dia ya biasa aja lah gitu, namanya juga adik kakak. Namun pada suatu hari ada kejadian benar-benar ironis banget, yang dimana JN ini bersama NV dipergoki oleh istri sah JN sedang berhubungan badan. Yang disitu membuat istrinya JN ini benar-benar shock banget, karena yang dia tahu ya JN dan NV ini adalah kakak adik, kakak kandung gitu kan. Namun sayangnya di saat itu istri JN ini tidak bisa berbuat banyak karena dia diancam dan takut terhadap suaminya. Alhasil hamillah si adik kandung dan lahirlah anaknya yang ternyata mengalami cacat fisik dikarenakan hubungan sedarah ini. Nah, kita ke kasus selanjutnya. Kasus selanjutnya ini terjadi di daerah Bulukumba, Sulawesi Selatan. Oke, kejadian ini terjadi di tahun 2019 juga, sama seperti kejadian di Lampung tadi. Yang dimana ini dialami oleh seseorang berinisial A, berumur 29 tahun, dan seorang adiknya yang berinisial FI, berumur 21 tahun. Mereka ini menikah, padahal statusnya adalah saudara kandung. Dan mereka melangsungkan pernikahan di daerah Balikpapan, dengan wali nikahnya yaitu sepupu mereka sendiri. Ceritanya nih geng, sebelum menikah, pada awal Juni tahun 2019, A dan FI ini pamit ke keluarga besar mereka yang ada di Bulukumba, Sulawesi Selatan gitu ya, untuk merantau ke Balikpapan. Kondisinya si A ini sudah memiliki istri dan seorang anak di Bulukumba tersebut. Namun ternyata dia meninggalkan anak dan istrinya, berangkat ke Balikpapan dan melangsungkan pernikahan dengan adik kandungnya sendiri. Dan di saat keluarganya mengetahui kondisi ini, keluarga mereka benar-benar malu dengan apa yang dilakukan oleh anak kandung mereka. Di saat itu orang tua dari A dan FI ini ketika mengetahui anaknya melakukan hubungan sedarah, dia sampai-sampai meminta pihak yang berwenang untuk memberikan hukuman yang berat kepada dua anaknya ini, bahkan jika harus mereka boleh dihukum adat. Yang mana ya seperti kita ketahui ya, hukum adat nih bukan hukum sembarangan gitu kan. Jadi di Bulukumba itu memiliki hukum adat yang menurut gue cukup ekstrim ya, yang dimana mereka ini harus dimasukkan ke dalam karung lalu ditenggelamkan di laut. Nah itu udah menjadi hukum adat orang di sana. Dan menurut pengakuan keluarga,
Pernikahan si A bersama adik bungsunya yang bernama FI ini pada awalnya itu tidak ada yang mengetahui. Tiba-tiba ada orang yang mengirimkan sebuah foto dokumentasi dan juga video tentang hari pernikahan mereka. Dan di situ benar-benar membuat keluarganya tidak habis pikir dan juga tercengang dengan kondisi kedua anak tersebut. Dan dikarenakan si A ini sudah memiliki istri dan anak dan pernikahan saudara merupakan pelanggaran di negara kita Indonesia, akhirnya si A ini dilaporkan oleh istri sahnya ke pihak Polres Bulukumba dan harus menjalankan proses pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Kita ke kasus selanjutnya, masih di Sulawesi Selatan, yaitu tepatnya di daerah Luwu. Kasus ini terjadi kepada seseorang yang berinisial AA, umurnya 38 tahun, warga asli Luwu, Sulawesi Selatan. Yang dimana dia menikahi adik kandungnya yang berinisial BI. Dan mereka ini sampai memiliki 2 orang anak yang berusia 2,5 tahun dan juga 1,5 tahun. Namun selama ini mereka itu tinggal bersama 4 orang anak. 2 anak dari hubungan BI dengan suaminya yang telah bercerai dan 2 anak hubungannya dengan kakak kandungnya yang berinisial AA. Dan di rumah tersebut juga tinggal orang tua AA dan BI. Orang tuanya juga tidak bisa melarang. Bahkan sampai ketika pihak yang berwajib mengetahui kondisi ini, tepatnya pada Selasa 30 Juli tahun 2010, Kasat Reserse Kriminal Polres Luwu AKP Faisal Syam mengatakan kasus AA dan BI ini tidak bisa dijerat hukum dikarenakan mereka melakukan perbuatan ini atas suka sama suka. Nah, namun walaupun di saat itu ya tahun 2010 mungkin undang-undang belum ada kali ya atau gimana gitu ya, walaupun tidak dihukum tapi mereka dihukum oleh masyarakat, yang dimana keluarga mereka akhirnya diusir oleh masyarakat dan mereka harus pergi dari desa tersebut. Nah, sementara si AA yang merasa kayak ya dia bersalah gitu ya, menikahi adik kandungnya sendiri, akhirnya menerima hukuman adat dan harus meninggalkan desa tersebut. Nah, itu dia geng, beberapa kejadian yang terjadi di Indonesia gitu ya tentang pernikahan sedara. Ya mungkin nggak semuanya gitu ya gue sebutkan di sini. Kalau kalian masih punya kasus-kasus yang lain yang kalian tahu atau mungkin dialami oleh warga di daerah kalian, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah.